Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kebudayaan menurut kacamata Jung. Jung kita sudah kenal dengan konsepnya, yaitu ketidaksadaran kolektif. Kolektif artinya bersifat universal. Sebagai spesies manusia dan ras manusia, kita memiliki ketidaksadaran kolektif tersebut yang membuat kita menjadi sama dalam beberapa hal. Sebagai contoh, takut akan gelap dan takut akan ular itu bukan hasil belajar, tapi hasil warisan dari nenek moyang kita dulu. Jadi dulu gelap itu menakutkan bagi nenek moyang kita, karena dalam gelap banyak hal yang tidak bisa diduga. Juga ular itu ditakuti karena bisanya yang bisa mematikan. Ketakutan itu lalu membentuk sebuah pola dasar yang disebut archetype, ya. Kemudian diwariskan kepada kita sebagai ras manusia. Jadi kata Jung itu, semaju apapun peradaban kita, jadi dari hari ini sampai dengan jauh ke depan, at the deepest level atau di level paling bawah, kita tetap memiliki pola dasar yang kita warisi dari nenek moyang kita. Semua itu, pola dasar itu atau archetype, bermukim di dalam ketidaksadaran kolektif yang menunjukkan bahwa kita sama. Pertanyaan sederhana adalah, contoh apa yang bisa menguatkan pandangan Jung tersebut? Kita lihat beberapa slide, ya, 3 slide yang bisa menjelaskan contoh-contoh yang Jung sebutkan bahwa ada sebuah universalitas atau kesamaan antara kita sebagai sebuah ras manusia. Kita lihat universalitas yang kita miliki sebagai ras manusia. Ada 6 gambar, kita mulai dengan gambar pertama, yaitu piramid yang berada di Mesir. Yang kedua, itu kuil Aztec yang ada di Amerika, di Meksiko tepatnya. Kemudian yang ketiga, Candi Sukuh yang ada di Jawa Tengah. Kalau kita lihat bentuk arsitekturnya, itu sama atau mirip, yaitu meruncing dan menjulang ke langit. Nah, kemudian yang di bawah kita melihat yang namanya obelis. Obelis adalah tugu yang meruncing, yang ada hampir di setiap kota-kota besar di berbagai bangsa. Ini ada yang dari Amerika, ada yang dari Prancis, dan ada juga Monas, sebagai contoh. Kemudian kita lihat dari yang namanya hybrid. Hybrid itu gabungan antara manusia dan hewan. Itu digambarkan di gambar pertama, itu disebut sebagai Anubis, ya. Badannya manusia tapi kepalanya anjing. Itu disimbolkan sebagai dewa penjaga bawah tanah dalam mitologi Yunani. Sementara di sebelah kanan kita lihat ada patung Ganesha. Patung Ganesha itu berkepala gajah tapi berbadan manusia. Yang di bawahnya ini dari kebudayaan Sumeria, manusia namun bertubuh berkepala burung, sama seperti yang di sebelah kanannya dari salah satu relief di Borobudur, yaitu manusia bersayap. Nah, kemudian ada the collective myths, ya, and fairy tales. Itu mitologi-mitologi atau mitos-mitos yang sifatnya kolektif, ya, dimiliki semua bangsa, hampir semua bangsa, beberapa bangsa sekaligus, dan cerita rakyat. Yang pertama kita lihat bahwa di laut itu sejak dulu nenek moyang kita itu memiliki dewa-dewa atau penguasa lautan. Di Yunani namanya Poseidon, itu yang di gambar pertama. Kalau perempuan namanya konon Poseidans. Kemudian di Indonesia kita juga punya yang namanya Nyai Loro Kidul. Di bawahnya itu ada dewa-dewi tumbuhan. Dewi tumbuhannya bernama The Master, ya, yang melindungi padi atau gandum. Nah, kita juga punya namanya Dewi Sri. Kemudian di yang slide paling bawah itu menarik karena itu kita punya juga, yaitu mitologi tentang Oedipal
atau sering disebut dikenal dengan Oedipus kompleks. Jadi cerita tentang anak yang membunuh ayahnya untuk menikahi ibunya. Nah, di kita ada juga legenda Sang Kuryang. Itu juga ceritanya sama, dia mencintai ibunya dan dia membunuh ayahnya. Banyak contoh-contoh lain. Ada yang menarik yaitu kalau kita dengar tentang Dewi penjaga air atau penjaga tirta. Itu di India, di Bali, dan di Irlandia itu namanya sama, yaitu Dewi Danu. Itu hanya beberapa contoh. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Secara logika kan agak sulit menerangkannya ya, bahwa dari sisi waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain itu diciptakannya itu seperti piramid-piramid itu bedanya berabad-abad ya. Kemudian dari sisi jarak apalagi itu jutaan kilometer ya. Dan komunikasi tidak ada seperti hari ini. Jadi sulit membayangkan orang saling berhubungan ya atau saling mengimitasi antara karya-karya mereka gitu. Nah, jadi demikian teman-teman, contoh kemiripan kebudayaan sebagai salah satu topik yang sangat diperhatikan oleh Jung. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa Jung mengatakan untuk menjadi pribadi yang sehat dan utuh, kita harus kenal siapa the real self atau diri sejati kita. Caranya, kesadaran kita harus sering berkorespondensi dengan ketidaksadaran. Kita perlu memeriksa apa yang terjadi dalam ketidaksadaran kita. Kita harus melihat dari ekspresi-ekspresi yang dimunculkan, antara lain seperti mitologi-mitologi itu atau kebudayaan-kebudayaan tersebut. Nah, jadi kebudayaan bisa disimpulkan adalah ekspresi dari ketidaksadaran kolektif yang kita miliki sebagai bangsa. Ibarat pohon, maka kebudayaan adalah akarnya. Dan tugas kita untuk menemukan diri kita melalui kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki, yang ada dalam ketidaksadaran kolektif kita sebagai bangsa. Nah, sekarang bayangkan, kalau saja kita mau meneliti ribuan artefak, mitologi, cerita rakyat, legenda, yang merupakan kekayaan bangsa kita, maka kita akan lebih mengenal diri kita sebagai bangsa. Teman-teman, saya akan mengutip sebuah lagu yang menurut saya istimewa ya, lagu ciptaan dari salah satu seniman besar, musisi Iwan Abdurrahman, yang berjudul Akar. Kebetulan saya akan membacakan saja, tidak menyanyikannya. Jadi begini syairnya. Orang bersenandung tentang bunga yang harum. Atau cerita betapa indah warnanya. Tentang daun-daun yang berjatuhan, yang bahkan bisa membuat gadis menangis. Namun, saya akan cerita tentang akar. Akar pohon-pohon yang banyak dilupakan. Diam-diam masuk merunduk ke dalam tanah, tersembunyi dalam cerita atau lagu. Diam-diam semakin merunduk dalam tanah, bahkan tiada orang peduli. Akar, akar, akar. Kita lihat syair tersebut dengan bagus menunjukkan bahwa memang kita lebih sering melihat atau terpukau kepada bunga atau daun-daun yang indah. Dan kita melupakan akar. Padahal pohon tidak mungkin menjulang tinggi tanpa ditunjang akar yang kokoh dan kuat. 100 tahun yang lalu, Jung sudah bicara pentingnya memeriksa ketidaksadaran kita, ya, ketidaksadaran kolektif kita, dan itu adalah akar. Tanpa akar, kita akan melayang sebagai bangsa. Ibarat debu, dengan mudah kita akan terbawa angin ke sana dan kemari. Dan akhirnya, kita kehilangan the real self, atau diri sejati kita sebagai bangsa. Bahkan bisa mengarahkan kita kepada neurosis berkelompok, atau bangsa yang tercerabut dan terpisah dari akarnya, dan akhirnya kehilangan identitasnya. Semoga tidak. Demikian teman-teman, salam dan terima kasih.